Manchester United tengah menggila. United penetrates at the Stretford end. Kemenangan 3-1 atas Everton di Piala FA membuat The Red Devils mencatat 7 kemenangan beruntun di semua kompetisi. MU terakhir kalah pada 6 November 2022 ketika takluk 3-1 di kandang Aston Villa. Sementara itu terakhir kali pasukan Erik ten Hag mencatat hasil imbang adalah di laga pekan ke-13 Premier League pada 22 Oktober 2022. Kala itu, MU susah payah menahan imbang Chelsea. Selain jadi laga terakhir yang berakhir imbang bagi MU, laga tersebut juga jadi kali terakhir pendukung Setan Merah menyaksikan aksi Jadon Sancho. Dimainkan sebagai starter, Sancho yang dipasang di sayap kiri ditarik keluar Erik ten Hag di menit ke-52. Tak ada yang menyangka kalau langkah Sancho ke bench tersebut jadi momen terakhir dirinya terlihat mengenakan seragam tanding Manchester United. Setelah pertandingan tersebut, Jadon Sancho sebenarnya masih di bawah Erik ten Hag saat MU menjamu Sheriff Tiraspol di pertandingan kelima Europa League dan bertandang ke markas West Ham United di matchday 14 Premier League. Namun di dua laga tersebut Sancho hanya jadi penghangat bangku cadangan. Setelah itu Sancho benar-benar menghilang dari susunan pemain MU. Ia tak dibawa Erik ten Hag di 4 laga terakhir Setan Merah sebelum jeda Piala Dunia 2022. Banyak yang menduga kalau Sancho akan kembali merumput pasca Piala Dunia 2022. Namun saat MU meraih kemenangan 2-0 atas Burnley di babak keempat Carabao Cup, nama Jadon Sancho masih menghilang. Berbagai isu pun merebak sebab di laga terakhir MU di FA Cup kontra Everton, batang hidung Jadon Sancho belum juga terlihat. Artinya, pemain 22 tahun itu tercatat belum tampil lagi untuk Setan Merah sejak 22 Oktober 2022. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Kemana perginya Jadon Sancho? Jadon Sancho sejatinya menjalani awal musim ini dengan cukup impresif. Setelah menjalani masa-masa sulit di bawah asuhan Ole Gunnar Solskjaer dan Ralf Rangnick, Sancho berhasil dipulihkan Erik ten Hag. Di laga pramusim, penampilan Sancho sungguh bagus. Ia berhasil mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan. Performa itu berlanjut di Premier League. Sancho memiliki andil besar dalam kemenangan 2-1 Manchester United atas Liverpool di pekan ketiga Premier League. Setelah itu, Sancho jadi satu-satunya pencetak gol MU dalam kemenangan 1-0 di kandang Leicester City. 2 gol dalam 5 pertandingan pertama adalah sebuah prestasi yang lumayan. Sayangnya, setelah itu pundi-pundi gol Sancho di Premier League terhenti. Meski sempat mencetak 1 gol saat membawa MU menang atas Sheriff Tiraspol pada bulan September lalu, tetapi performa Jadon Sancho bisa dibilang menurun. Torehan golnya berhenti di angka 3, meski yang bersangkutan telah menjalani 14 pertandingan. Tidak ada yang tahu pasti penyebab menurunnya performa Jadon Sancho secara tiba-tiba. Bahkan situs Transfermarkt yang biasanya sangat lengkap memberi informasi, sepertinya kali ini mereka tak tahu menahu soal penyebab absennya Jadon Sancho sejak 22 Oktober 2022. Dalam situs mereka, Sancho hanya ditulis sakit. Itu pun hanya terhitung dari 1 November hingga 14 November 2022 yang membuatnya absen dalam 4 pertandingan. Setelah itu, Transfermarkt tak memberi keterangan penyebab hilangnya Jadon Sancho dari skuad Manchester United. Kekhawatiran pun merebak ketika Sancho kedapatan menghapus seluruh postingannya di Instagram dan mengganti foto profilnya dengan latar hitam. Beberapa sumber menyebut Sancho sedang ada masalah pribadi yang membuatnya memilih rehat dari media sosial untuk fokus pada keluarganya dan mempersiapkan paruh kedua musim ini. Namun kejadian tersebut terjadi tak lama setelah namanya tak disertakan Gareth Southgate dalam skuad Piala Dunia 2022. Tak ayal banyak pihak yang kemudian mengaitkan kejadian tersebut dengan keputusan Sancho rehat dari media sosial. Seminggu setelah Piala Dunia 2022 bergulir, muncul kabar kalau Sancho tengah berlatih sendiri di Belanda. Dalam video yang beredar, Sancho tengah berlatih di klub amatir Belanda, OEC Rosmalen.
Usut punya usut, itu merupakan program khusus dari Erik ten Hag untuk Jadon Sancho. Ten Hag kabarnya sadar betul akan performa dan kepercayaan diri Sancho yang menurun. Sancho kemudian menyetujui rencana Ten Hag untuk mengembalikan kebugaran dan mindset-nya. Ia kemudian diasingkan ke Belanda untuk menjalani program tersebut bersama pelatih yang dipercaya oleh Erik ten Hag. Pada 14 Desember 2022, Erik ten Hag akhirnya angkat bicara dan mengungkap kalau anak asuhnya itu tidak dalam kondisi kebugaran yang tepat yang disebabkan oleh masalah fisik dan mental. Saya sudah beberapa kali berbicara dengan Jadon dan saya rasa dia tidak akan kembali minggu ini. Sekarang dia dalam program fisik dan tujuan kami adalah untuk mendapatkannya kembali secepat mungkin. Tapi saya tidak bisa memberikan perkiraan kapan itu akan terjadi. Dia tidak cukup fit untuk berada di sana. Ini adalah kombinasi dari fisik dan mental. Tak ayal absennya Sancho mendapat sorotan. Namun lagi-lagi Erik ten Hag tak bisa memastikan kapan bintang mudanya itu akan kembali. Sejak berseragam MU, nama Jadon Sancho memang sudah mendapat sorotan. Sancho didatangkan MU dengan mahar 85 juta euro. Biaya tersebut menjadikannya sebagai rekrutan termahal ke-6 dalam sejarah Premier League. Selain itu, setelah kepergian CR7, Sancho yang digaji MU sebesar 350.000 pounds per pekan, jadi pemain dengan bayaran tertinggi kedua di Old Trafford. Sayangnya sejak musim panas 2021, Sancho baru menghasilkan 8 gol dan 4 assist dalam 52 penampilan. Maka wajar bila kini ia tengah terbebani dengan harga dan ekspektasi. Kekecewaan juga mungkin tengah meliputi Sancho setelah dirinya ditinggal Inggris di Piala Dunia 2022. Belum lagi soal ujaran rasis yang kerap Sancho dapat di akun media sosialnya. Oleh karena itu, keputusan Erik ten Hag untuk mengasingkan Sancho ke Belanda adalah keputusan yang bijak. Ini juga jadi bukti betapa pedulinya Ten Hag akan kondisi dan perkembangan anak asuhnya. Alih-alih melepasnya, Ten Hag masih percaya dengan Sancho dan menganggapnya sebagai investasi masa depan. Sejauh ini pelatih asal Belanda itu juga sangat melindungi Sancho dari media dan sangat berhati-hati dalam memberi pernyataan. Tahu sendiri bagaimana media Inggris memperlakukan bintang-bintang mahal mereka. Dalam setiap pernyataannya, Ten Hag juga tidak ingin memberi tekanan kepada Sancho dengan memberinya deadline. Ia begitu mendukung Sancho untuk kembali pulih dan menemukan kembali performa terbaiknya. Sancho sendiri sebenarnya sudah terlihat kembali ke Carrington pada awal Januari kemarin. Namun sejauh ini ia baru sebatas menjalani latihan individu secara terpisah. Pada akhirnya, memang tidak ada yang tahu persis tentang apa yang terjadi dengan Jadon Sancho, kecuali Erik ten Hag dan Manchester United. Namun, apa yang mereka lakukan kepada Sancho patut diapresiasi. Kepada The Guardian, Erik ten Hag sebenarnya mengaku butuh amunisi tambahan di lini depan, mengingat kurangnya kedalaman di lini serang MU. Dan Jadon Sancho adalah figur yang ia maksud. Ten Hag sebenarnya tak sabar, tetapi ia harus menunjukkan kesabaran karena beberapa proses tak dapat dipaksakan. Sekali lagi, Erik ten Hag juga tidak dapat menentukan kapan pemain berusia 22 tahun itu akan kembali. Namun, Ten Hag percaya bahwa Jadon Sancho telah berada dalam jalur yang tepat dan akan memberi kontribusi besar saat berada dalam kondisi prima. Pemain sepak bola bukanlah robot, tidak ada orang yang sama. Saya pikir untuk semua orang, Anda memerlukan pendekatan individual. Kami pikir bekerja sama dengan Jadon itu adalah pilihan terbaik.